Pemirsa, kasus perundungan anak kini kian marak terjadi. Di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, siswa SMP 2 Cimanggu Cilacap menjadi korban perundungan sejumlah kakak kelasnya. Ironisnya, aksi kekerasan ini justru dipertontonkan pada siswa lainnya, bahkan diabadikan ke dalam video. Sekolah, tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua dan memiliki rasa aman bagi siswa, bisa berubah ketika perundungan dan kekerasan yang melibatkan anak di sekolah terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang siswa di sebuah sekolah menengah pertama menjadi korban perundungan karena menerima tindak kekerasan dari sejumlah kakak kelasnya. Ironisnya, aksi kekerasan ini ditonton siswa lainnya dan para pelaku terlihat bangga melakukan tindakan tersebut hingga merekamnya ke dalam sebuah video. Video kekerasan ini pun langsung viral di dunia maya dan pihak kepolisian langsung merespon serta menangkap dua pelaku yang melakukan perundungan. Korban perundungan mengalami patah tulang rusuk, sesak napas, luka di bagian kepala, dan gangguan mental. Sementara para pelaku akan menerima hukuman pasal berlapis, yaitu Undang-Undang 80 Sistem Peradilan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dengan denda 72 juta rupiah dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski pelaku menerima hukuman, apakah hukuman kurungan mampu mencegah kembalinya kasus perundungan pada anak? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Novita Tandri selaku psikolog anak dan remaja. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak Novita, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, kabar baik, apa kabar juga Mbak Lintang? Semoga Baik, di sehat. sini juga Mbak, terima kasih. Mbak, tadi kita sudah membahas seputar kekerasan anak lagi kembali terjadi nih Mbak di Indonesia. Lalu pelakunya juga dari anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Sebagai psikolog anak dan remaja, mungkin menurut kacamata Mbak Novita, mengapa pelaku kekerasan ini masih terus terjadi kepada anak-anak? Baik, yang terlihat sebenarnya kalau lewat media massa seperti di ITV ini adalah bullying lewat fisik ya, jadi secara fisik, jadi melakukan kekerasan langsung terhadap temannya yang ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Tetapi yang juga perlu disikapi ada yang disebut dengan cyberbullying, Mbak Lintang. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Kenapa kekerasan atau bullying ini atau perundungan ini masih terus terjadi? Anak-anak tidak diajarkan, Mbak. Tidak diajarkan bahwa kekerasan bukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kalau anak-anak tidak diberikan keterampilan ini, anak-anak tidak dilatih dari kecil untuk bisa mengatasi setiap masalah yang datang dengan dia bukan dengan cara kekerasan, anak-anak akan belajar di sini. Lalu yang kedua adalah regulasi emosi. Jadi bagaimana mengelola emosional yang ada di dalam diri dia, di dalam diri setiap manusia, ini harus mendapatkan regulasi yang tepat. Jadi bagaimana kalau pada saat emosi datang, emosi itu kan ada beberapa macam ya, emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia, bagaimana emosi panik, kecewa, takut, pada saat datang dia bisa meregulasi. Nah, ini semua keterampilan yang butuh proses untuk pelatihan. Orang tua biasanya karena kesibukan, lalu tidak hadir untuk anak-anak, anak dibiarkan untuk bisa belajar sendiri. Lalu pada saat anak-anak harus belajar dari orang tua tidak hadir, atau bahkan orang tua hanya hadir untuk mendisiplinkan anak-anak, yang paling lagi prihatin sekali adalah orang tuanya mengajarkan dengan cara teriakan, bentakan, dan juga kekerasan. Jadi ini semacam lingkaran setan, anak-anak belajar dari orang tua, melepaskan ini kepada anak-anak yang lain, bahkan dengan cara di video, direkam, untuk orang lain melihat bahwa dia punya kuasa.
Baik, Mbak. Mungkin itu pembukaan dari saya, Mbak. Baik, Mbak. Berarti juga dari orang tua dan juga pengaruh dari sosial media juga ya, Mbak ya, tentang bagaimana anak itu bersikap. Lalu Mbak, tadi juga sempat dibahas oleh Mbak Novinta bahwa anak-anak ini juga memvideokan aksi mereka. Lalu kalau dari kacamata Mbak Novita sendiri, Mbak, mengapa hal ini terjadi? Lalu mengapa anak-anak ini juga merekam video mereka? Lalu mengapa mereka ini apakah butuh validasi atau ingin menunjukkan eksistensi mereka, Mbak? Salah satu, Mbak Lintang. Jadi ingin terlihat supaya hebat, ingin terlihat bahwa mereka punya kekuasaan berlebih daripada anak-anaknya, karena pada dasarnya manusia ingin berkuasa, ingin menguasai orang lain yang dianggap lebih rendah daripada dia. Nah, kalau bibit ini sudah ada sejak kecil, lalu diberikan kesempatan untuk bisa terlihat hebat dengan cara yang salah, dengan mengintimidasi, anak ini akan terus berkembang. Nantinya pada saat dewasa, kita akan bisa melihat bagaimana nanti kalau dia berinteraksi dan benar-benar punya kuasa di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dengan zaman IoT ini ya, artificial intelligence, dengan adanya teknologi, membuat segala sesuatu itu bisa ditonton, bisa di-share dengan orang lain. Nah, ada kebanggaan di sana kalau ada anak-anak yang ingin terlihat hebat dengan punya kekuasaan, dengan mengintimidasi orang lain, kalau sampai video itu bisa tersebar. Tapi mereka karena usia tidak menyadari bahwa ada konsekuensi dari perbuatan, dari tindakan yang dilakukan, dipertontonkan kepada orang lain, ada hukum di sana nanti yang bisa menjerat mereka yang sesuai dengan usia mereka. Ini yang memang tidak diajarkan oleh orang tua atau belum diingatkan oleh orang tua mereka. Lalu yang kedua adalah kurangnya empati. Jadi anak-anak ini tidak diajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Empati itu diperlukan di dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau ini tidak dilatih, anak-anak ini akan masuk ke dalam yang ketiga, Mbak. Bertindak semena-mena terhadap orang lain. Dari proses peniruan tadi, kalau kita bahas di awal ya, di tontonan, dari apa yang dia terima dari rumah, proses peniruan ini bisa dari mana saja. Lalu yang keempat mungkin ingin menjadi populer, karena begitu punya kuasa terhadap orang lain, dia ingin supaya terkenal dengan cara yang salah. Dan terakhir, salah satunya adalah pengalaman dia juga pernah dibully mungkin di dalam rumah sendiri, dibully dalam sekitar rumah dia, di luar rumah, dalam bertetangga, sosialisasi dia dengan lingkungan keluarga dia, atau memang pernah pada saat menjadi junior dia dibully dan biasanya akan mengulangi hal yang sama pada saat dia menjadi senior di sekolah. Baik Mbak Novita, berarti juga mereka banyak sekali ya terpengaruh ya Mbak ya, mulai dari lingkungan, dan juga mungkin ada perilaku-perilaku dari orang tua yang sebenarnya itu tertangkap di pikiran mereka tentang perilaku kekerasan atau lain sebagainya. Lalu Mbak, tadi juga kita membahas tentang pendidikan juga ya Mbak ya. Dia melakukan ini dari senior ke junior, junior ke senior gitu. Lalu seperti apa sih Mbak kalau Mbak Novita lihat ini pendidikan, apakah kurang pendidikan sekolah, kita juga harus memberikan pendidikan budi pekerti di sekolah, terutama di Indonesia ini, Mbak? Iya, betul sekali Mbak Lintang, pertanyaan yang baik sekali. Bicara sistem pendidikan kita, jadi kita biasanya, walaupun dengan kurikulum Merdeka ini, Mas Nadiem Makarim sudah berusaha supaya bagaimana karakter itu dibentuk, dimasukkan di dalam kurikulum ini. Tetapi saya melihat bahwa masih banyak sekali sekolah yang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap bullying. Masih dianggap sebagai candaan, dianggap sebagai lelucon, bahwa sesuatu yang biasa harus diterima oleh anak-anak. Jadi sanksi nomor satu itu harus ditegakkan bahwa tidak ada bullying perundungan hadir yang bisa diterima oleh sekolah. Yang kedua, diadakan hotline. Hotline ini penting sekali karena biasanya anak-anak yang menjadi korban bullying tidak berani untuk melaporkan. Karena biasanya pada saat melaporkan, bullying itu akan terjadi lebih besar lagi, frekuensi lebih banyak lagi. Jadi hotline ini memanfaatkan teknologi yang anak-anak ini bisa mencurahkan isi hatinya, apa yang dialaminya, apa yang
sudah dialaminya, sehingga ada intervensi dari sekolah untuk bisa menangani lebih sigap, lebih cepat. Jadi mungkin itu, dan kita semua menjadi orang tua, menjadi panwas daripada anak-anak ini, memberikan contoh, Mbak. Karena mau tidak mau, semua proses peniruan ini juga salah satunya datang dari bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang yang hidup berada di sekitar anak-anak kita ini. Baik Mbak Novita. Lalu tadi Mbak Novita juga sempat menjelaskan bahwa kita juga solusinya adalah salah satunya adalah hotline ya Mbak ya. Lalu Mbak, mungkin selain hotline kita kan juga anak-anak juga butuh sosok pendamping atau untuk mencurahkan rasa emosional mereka. Mungkin menurut Mbak Novita treatment apa yang sekiranya perlu diperhatikan bagi para pendidik kepada anak-anak yang mungkin mendapat perundungan dari teman-temannya? Ini sekolah harus menyiapkan psikolog sih. Saya paham sekali bahwa psikolog anak remaja sangat terbatas jumlahnya di Indonesia dibandingkan dengan negara yang maju seperti Amerika, bahkan Singapura, tetangga kita, dan Malaysia. Tetapi psikolog ini sangat diperlukan. Mungkin kerjasama dengan asosiasi lembaga-lembaga yang menyiapkan psikolog-psikolog yang handal untuk bisa ikut, atau mungkin dengan konselor-konselor di sekolah itu harus disiapkan sehingga anak-anak ini merasa aman berada di rumah keduanya. Lalu yang lain adalah anak-anak harus, sebenarnya 3 poin yang penting sekali itu. Anak-anak harus merasa bahwa dia didengar. Dia didengar, ini penting sekali karena terkadang orang tua tidak mendengar mereka. Orang tua kebanyakan ingin didengar oleh anak-anak. Yang kedua, anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Karena juga terkadang anak-anak tidak merasa dipercaya bahwa yang diungkapkan, yang diceritakan itu mungkin dianggap orang tua sambil lalu atau guru. Yang ketiga, anak harus tahu bahwa dia dikasihi. Pada saat 3 poin ini didengar, dipercaya, dan dikasihi ada di dalam seorang anak, dia akan tumbuh dengan optimal. Dan dia tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang aman untuk dihidupi. Karena kalau 3 poin ini tidak ada, tetapi beban ekspektasi dari orang tua dan sekolah terlalu besar dari sisi akademik saja, anak-anak ini pada saat kesehatan mentalnya terganggu, tidak merasa didengar, tidak dipercaya, dan dikasihi, semua hal-hal yang berkaitan dengan the whole thing yang ada di anak-anak ini termasuk akademik tidak akan pernah bisa berkembang dengan optimal, Mbak Lintang. Baik, tentunya Mbak Novita juga memberikan itu ya Mbak ya, tadi seputar tentang kita perlu adanya para psikolog ya Mbak ya, atau konselor-konselor yang membantu untuk anak-anak lebih mengetahui bagaimana cara melampiaskan emosional mereka ke hal-hal yang positif. Lalu Mbak, tentunya ini juga yang kasus dari anak SMP yang di Cilacap ini tentunya mendapatkan hukuman ya Mbak ya, hukuman dari pihak yang berwajib. Lalu apakah hukuman ini jera, tapi nanti dulu ditahan dulu sebentar Mbak, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Novita Tandri selaku psikolog anak dan remaja. Mbak Novita, kita masih membahas tentang perundungan anak yang kian marak. Lalu Mbak, tadi kita juga sempat mengatakan bahwa hukuman yang tepat sebenarnya dari anak-anak atau pelaku maupun korban kekerasan itu adalah hukuman oleh pihak yang berwenang gitu ya Mbak ya. Apakah hukuman itu ada tepat Mbak untuk anak-anak atau malah tambah tidak membuat jerak kepada anak-anak Mbak? Itu semua sudah diatur Mbak Lintang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memang khusus buat anak-anak yang minor, yang di bawah umur ya. Saya tidak terlalu setuju kalau setiap kali adalah hukuman lewat misalnya dengan proses ditahan, apalagi kalau sampai dicampur dengan orang-orang yang dewasa pada saat proses penahanan.
Tetapi lebih baik kita fokus kepada preventif sebenarnya. Preventif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuratif. Karena kalau preventifnya tidak, sedangkan anak tumbuh lahir setiap hari di dunia, nah bagaimana mempersiapkan orang tua sebenarnya untuk berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Jadi bagaimana untuk betul-betul tahu diri untuk berkembang secara baik, siap menjadi orang tua, berkembang baik ya, sebelum berkembang biak atau punya anak. Karena kalau pada saat orang tua hanya secara alamiah, spontan, bahwa usia tertentu harus menikah dan harus punya anak untuk melahirkan keturunan, tetapi tidak mempersiapkan diri dengan ilmu parenting, anak-anak ini akan mengulangi apa yang diterima orang tua ini ke depannya. Sedangkan dunia berubah, oke? Mau tidak mau dengan dunia yang berubah, parenting juga berubah, parenting juga shifting. Karena cara pikir anak-anak lewat kalau kita kenal dengan neuroscience, otak mereka itu juga berubah dengan apa yang mereka hidup dengan teknologi ini, sosial media, tontonan, punya puluhan pilihan dengan Netflix, Amazon, Prime, dengan Hot Disney dan lain sebagainya. Ini membuat dan sulit sekali kan kalau kita lihat dulu masih bisa ada lembaga sensor Indonesia untuk bisa mensensor tontonan. Tapi sekarang bagaimana caranya mensensor satu aja Netflix misalnya? Sama sekali tidak bisa kan? Dan ini proses peniruan ini mempengaruhi suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau kekerasan yang tidak sesuai dengan anak-anak tidak ada yang melarang dan semua dengan free bisa nonton apapun, ini akan terus terjadi. Jadi buat saya adalah bagaimana kehadiran orang tua untuk sungguh-sungguh hadir. Bukan saja ada di dalam rumah, untuk bisa memberikan contoh yang baik untuk mengisi anak-anak ini, karena sebenarnya usia anak tuh 0 sampai 18 tahun. Dan kalau bicara tentang otak manusia, itu sungguh baru kurang lebih berkembang dan stop itu 25 tahun. Jadi panjang sekali proses ini. Dan kalau orang tua tidak hadir di masa-masa krusial ini, lalu mengharapkan anak untuk belajar sendiri, mereka akan belajar dari tontonan. Mereka akan belajar dari apa yang dia tangkap lewat panca indera. Jadi memang berkembang baik dulu deh, baru berkembang biak sebagai preventif atau pencegahan. Baik, berarti parenting dari orang tua itu sangat amat penting ya, Mbak Novita. Lalu Mbak, kita juga melihat anak-anak juga tumbuh besar dengan orang tua yang mungkin baik atau maupun tidak baik ya Mbak ya. Mereka memiliki mungkin masa-masa yang kelam gitu ya Mbak ya. Dan juga dan juga anak-anak juga susah untuk melampiaskan emosi mereka. Lalu Mbak, sebagai orang tua Mbak, mungkin bagaimana cara untuk melampiaskan emosi pada anak untuk ke hal-hal yang positif dari parenting orang tua, Mbak? Oke, mungkin maksud Mbak Lintang lebih kepada bagaimana meregulasi emosi ya pada saat menjadi betul, orang tua. Ya, ada satu pepatah dikatakan oleh Cicero, we cannot give what we don't have. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punyai. Jadi kalau mengajarkan anak punya keterampilan emosi, berarti orang tua harus punya regulasi emosi. Jadi bagaimana bisa memberikan sesuatu kalau kita nggak punya. Saya beri contoh misalnya tentang tantrums. Tantrums itu adalah emosi marah. Emosi marah yang secara natural harus dipelajari oleh manusia yang sejak usia sangat dini itu harus diberikan. 2-4 tahun. Lalu ada yang disebut dengan tantrum seri kedua. Itu di usia 12-14 tahun. Ada lagi tantrum seri yang ketiga. Usia kurang lebih 22-24 tahun. Nah, seri-seri tantrums atau anger manajemen khususnya emosi, salah satu emosi adalah marah, itu harus diberikan keterampilannya itu sejak dini. Nah, kalau orang tua sibuk, orang tua tidak hadir di masa 2-4 tahun, masa pertama meregulasi emosi marah, anak-anak
ada beberapa kemungkinan mendapatkan semua apa yang dia mau pada saat dia marah. Karena orang tua menganggap dia masih kecil. Atau yang kedua, tidak mendapatkan apa yang dia mau, tetapi katanya hanya sudah tetap saja tidak. Ini juga tidak baik. Jadi bagaimana ini pas, regulasi ini harus dikuasai oleh orang tua supaya anak mencontoh. Nah, seri pertama ini kalau tidak selesai sebelum usia 5 tahun, seri kedua di usia remaja 12-14 tahun akan lebih sulit lagi untuk orang tua bisa mengatasi regulasi emosi anak-anak ini. Dan akan lebih parah lagi pada saat dia di usia 22-24 tahun. Usia dia di mana sudah mulai bekerja. Sulit sekali nanti dia bisa berinteraksi, bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau ini tidak selesai sampai usia 25 tahun, regulasi emosi salah satu adalah amarah akan terus ke bawah sampai dewasa. Kita tidak mau. Karena kalau bicara tentang bonus demografi, kita bicara generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka, kita ingin supaya generasi muda kita salah satunya punya regulasi emosi yang baik, sehingga mereka bisa mengoptimalkan semua kemampuan mereka secara optimal. Baik, Gitu, Mbak Mbak. Novita. Berarti kita sebagai orang tua juga harus terus memantau ya Mbak ya, dengan tadi yang disebutkan oleh Mbak Novita, ada 3 tantrum yang pada anak-anak yang harusnya kita juga ikut andil dalam masa kembang anak-anak tersebut, Mbak. Lalu Mbak, harapan atau pesan untuk anak-anak yang dirundung atau sebagai pelaku perundungan juga Mbak, yang agar tidak melakukan hal-hal tersebut lagi Mbak. Ya, kalau buat saya semua datang dari orang dewasa. Karena anak-anak tidak pernah menjadi orang dewasa, tetapi orang dewasa pernah menjadi anak-anak. Jadi kalau buat saya, bagaimana kita semua bergandengan tangan dari top to toes, jadi yang kepala pemerintahan all the way down sampai unit yang terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga, untuk bergandengan tangan memberikan contoh kepada anak-anak ini. Jadi proses peniruannya ini benar-benar datang dari orang tua. Awasi permainan anak-anak kita, game yang mereka mainkan, karena game-game ini banyak sekali yang berbau kekerasan, anak-anak meniru dengan sangat-sangat baik sekali kalau orang tua tidak hadir di sana. Benar-benar melihat apa yang ditonton oleh anak-anak kita, apps apa yang mereka download. Jangan membiarkan anak-anak punya gadget sebelum mereka menginjak di usia 15 tahun. Benar-benar hadir di situ. Jangan memberikan mereka kebebasan untuk bisa berselancar di dunia maya. Karena hal-hal yang negatif akan sangat banyak sekali kalau tanpa kehadiran orang tua. Nah, dengan kehadiran ini, anak-anak bisa belajar. Oke, nah yang berikutnya adalah pelaku bullying dan korban bullying. Kedua-duanya adalah korban. Oke, jadi bagaimana supaya anak-anak ini bisa mendapatkan terapi konseling dari ahlinya, dari psikolog. Sehingga anak-anak ini yang menjadi pelaku tidak menjadi pelaku lagi, yang menjadi korban tidak menjadi pelaku pada akhirnya nanti. Ya, karena bullying dalam bentuk apapun adalah salah. Baik, Mbak Novita. Stop kekerasan. Baik Mbak Novita, semoga kita harapkan anak-anak juga tidak menjadi korban kekerasan maupun pelaku kekerasan ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Novita Tandri telah berbagi bersama kami. Sampai jumpa Mbak. Sampai jumpa Mbak Rita. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, DAI TV gelar audisi masak makanan vegetarian. Seperti apa audisinya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.